Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita bersama akan memulai kegiatan webinar pendidikan. Yang saya hormati para pengawas yang sudah hadir di room Zoom ini, juga para kepala sekolah atau guru yang juga telah berkenan bergabung untuk mengikuti webinar ini. Bapak Ibu, webinar hari ini merupakan seri kedua dari webinar pengawas brilian Kabupaten Bogor. Tema webinarnya adalah menjadi seorang komunikator yang baik. Seri pertama sudah dilaksanakan 2 minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan seri yang kedua. Judul webinar hari ini adalah Teknik Public Speaking. Teknik public speaking ini barangkali penting kita miliki, penting kita pahami terkait peran kita sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, dan juga sebagai guru. Ini sangat penting sekali agar komunikasi yang kita lakukan itu menjadi efektif. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang ahli di bidangnya. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Wulan Widaningsih, MPD. Dr. Wulan ini adalah pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Beliau juga adalah seorang dosen di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Beliau berpengalaman menjadi pengajar praktek ya untuk mendampingi GP Angkatan 1 dan GP Angkatan 4. Beliau juga aktif sebagai penulis baik buku fiksi maupun non-fiksi. Sudah banyak judul buku yang dia tulis gitu ya. Semoga ilmunya bisa dicurahkan di ruang ini ya, Bu Wulan. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Wulan Widaningsih untuk memaparkan materinya terkait dengan teknik public speaking. Saya persilakan kepada Dr. Wulan Widaningsih. Baik, terima kasih Bu Yoyo. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, Bu Wulan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bogor, Bapak Kabid SMP, Bapak Ibu, Bapak Korwas ya, Bapak Ibu, rekan-rekan pengawas maupun kepala sekolah serta guru yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan membawakan tema public speaking. Teman-teman, izin share screen ya. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah, Bu Wulan. Sudah, kita perbesar. Oke. Public speaking, Bapak Ibu, kebetulan saya memiliki pengalaman mengikuti pelatihan public speaking yang dilaksanakan di Sukabumi ya, yang mentornya merupakan public speaker tingkat nasional ya, Ibu Herni ya, kalau tidak salah, dari
Komandan Kepolisian Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit mengulas tentang bagaimana kita berkomunikasi di depan publik ya, di depan banyak orang. Bapak Ibu, otak manusia mulai bekerja saat Anda dilahirkan. Jadi Bapak Ibu ketika dilahirkan itu sudah bekerja ya otaknya itu, dan tidak akan pernah berhenti sampai Anda berbicara, berdiri untuk berbicara di depan umum. Jadi semuanya leading, bekerja dengan baik otak Anda itu sampai Anda itu di dalam otak Anda itu mengeluarkan kata-kata dan berbicara di depan umum. Itu menurut Brian Coates. Nah, materi kita kali ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yaitu pertama 3 komponen dalam public speaking, ya. Kemudian ada teknik vokal. Lalu yang ketiga ada 3 bagian penting public speaking, di mana Bapak Ibu nantinya sebagai pengawas sekolah perlu ya mempergunakan teknik ini karena teman-teman pastinya akan selalu bertemu dengan teman guru, teman kepala sekolah, dan berbicara di depan publik ya. Materi esensial apa yang bisa disampaikan yang sehingga komunikasi kita efektif ya dan jitu gitu sampai kepada pendengar. Bapak Ibu, menurut Aristoteles, speaking itu adalah mengajarkan dalam retorika orang harus mengatakan dengan jelas, singkat, dan yang meyakinkan ya. Di mana kita ketika berbicara itu memiliki power ya, power yang kuat sehingga dapat meyakinkan rekan-rekan atau audiens kita ya, sehingga apa pesan yang akan kita sampaikan itu sampai terhadap audiens kita. Baik. Menurut David Zaremski bahwa sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan di mana pesan dilambangkan bersirkulasi ulang secara terus-menerus antara pembicara dengan pendengar. Nah, seperti kemarin yang disampaikan Ibu Haja Tati ya, bahwa komunikasi efektif yaitu komunikasi yang bisa meneruskan pesan dari komunikator ke komunikan ya, di mana pendengarnya tidak persepsi dari yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Baik, rekan-rekan di sini ada komunikator dunia ya yang sudah sering kita lihat ya di televisi maupun di internet. Yang pertama adalah Jim Rohn ya. Jim Rohn dari Amerika Serikat. Beliau lahir tahun 30-an ya, jadi tenar di tahun 50-an. Dia adalah komunikator besar di Amerika ya. Kemudian juga Tommy Robbins bahwa dengan jinglenya success is doing what you want, when you want, where you want, with one you want, and much as you want ya. Ini di tahun 70-an hingga tahun 80. Dan yang paling populer ya dari Australia, Nick Vujicic ya, ini memiliki ini ya anggota tubuh yang tidak lengkap tetapi bisa melejit ya karirnya itu di dunia internasional dengan kemampuannya dalam berkomunikasi. Izin Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan bagaimana komunikator tingkat dunia ini bisa mempengaruhi ya audiens, mempengaruhi masyarakat. Kita lihat bagaimana penampilan beliau. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. I have no arms and no legs, and I was actually born this way. And there's no medical reason why this had happened. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. I play drums. Do you believe me? I have a drum machine up here, and we're just gonna. So what it is basically, it's a pad, right? And there's like 16 buttons, and so each button represents a sound, right? So I'm not pressing play or anything like that, right?
Ah, you like that? But then, you like that? But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Huh? Hello. Huh? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish? Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana ekspresi seorang komunikator tingkat dunia ya, mempergunakan semua powernya, baik itu bodinya, kemudian alat-alat musiknya, ya, kemudian juga tingkah lakunya ya, yang berbaring seperti ini, ya, kemudian dia mencoba mensimulasikan bahwa asumsi dan asosiasi anak-anak yang tidak mau bangkit dari keterpurukan, dia coba asumsikan dengan kondisi dirinya. Strong. And you will find that strength to get back up like this. Ya, baik. Kita kembali ke PPT kita sebelumnya ya, teman-teman. Baik. Ya. Ya, mohon maaf. Apakah PPT saya sudah berubah? Sudah, Bu Wulan, sudah kembali ke PPT tadi. Bu Wulan, mic-nya diaktifkan, Bu Wulan, itu di mute, Bu Wulan. Iya, ini PPT-nya belum ganti ya, Bu? Masih tampilannya masih public speaker dunia, Bu. Oh iya, Jim Rohan, ya. ini berarti ya di ini dulu ya. Ya, selanjutnya ya. Ya, sekarang sudah.
Belum, kamu nggak jadi. Sudah tampil, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, kita juga punya komunikator tingkat nasional ya. Ini Poni Jamliao, komunikator nomor 1 tingkat Asia. Dan saya tergabung dengan itu, dengan Bapak Poni Jamliao ya. Saya di tingkat Kabupaten Bogornya ya, bersama Ibu Hesri dan Ibu Heni. Kemudian ada Haryono Kandani dari Jakarta, juga ada Mario Teguh. Nah, ini Mario Teguh sudah tidak heran lagi ya, teman-teman pasti sudah kenal beliau. Saya akan memberikan sedikit contoh ya, komunikator tingkat nasional itu Mario Teguh pada tayangan berikut ini ya. Sebentar, agak repot sedikit ya karena harus berganti slide. Kita stop share dulu. Oke, baru share lagi. Kalau gelas ini, gelasnya sama kristal, tapi ini adalah gelas pemberian mendiang Pak Harto. Dengan gelas yang saya baru beli di mall tadi. Kira-kira lebih hati-hati yang mana saya bawanya? Dari Pak Harto. Gelas pemberian Pak Harto pun tidak mungkin saya pakai. Iya toh? Membawa gelas. Berarti gelas yang mahal dibawa hati-hati. Saya ulangi ya. Gelas yang mahal bukan karena harganya, tapi yang beri siapa? Gelas yang mahal dibawanya hati-hati. Kalau Anda mahal, membawa dirinya hati-hati. Membawa diri. Jadi kelas itu dua. Satu, bahasa Anda. Kedua, cara membawa. Orang yang membawa dirinya. Nah, ini teman-teman, Pak Mario Teguh itu sangat terkenal sekali dengan vokalnya yang berat ya. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu, itu sangat jelas sekali terdengar oleh audiens. Kemudian penggalan kata yang dia gunakan itu sangat tepat ya, sangat tepat. Kemudian asosiasi, dia suka melakukan asosiasi juga, asosiasi perbandingan dari tadi gelas ya. Jadi dia pakai tools ya. Jadi teman-teman kalau bisa berpublic speaking, gunakan tools untuk mengasosiasikan sesuatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Yang dia sampaikan tentang potensi seseorang yang dikatakan mahal itu tadi ya. Dengan elegan, dirinya ini mahal. Sudah sekarang mengerti kata pembawaan? Tuh. Berarti mulai dari hari ini bawa diri dengan elegan. Kita ini barang mahal. Jadi kalau begitu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, perhatikan bahasa Anda. Kedua, perhatikan bagaimana Anda membawa diri. Gitu. Ya, baik. Sampai di situ mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau kita teruskan dulu ya, Bu Yoyo? Lanjut dulu, Bu Wulan. Lanjut dulu. Oke, baik. Ya, hasil survei menyatakan bahwa 3.000 orang dewasa oleh Christian Stewart bahwa effective speaking tentang ketakutan terbesar di Amerika yaitu tentang efektivitas berpublic speaking, bahwa berbicara di depan umum itu merupakan ketakutan pertama yang melebihi ketakutan akan kehancuran keuangan bahkan kematian ya. Jadi nervousnya itu menyerang gitu ya lebih dulu ya. Mungkin ketika saat undangan itu dilayangkan pada kita,
atau pada saat kita ditunjuk dan sebagainya, itu nervousnya dari awal sampai kita nantinya melakukan public speaking ya. Itu sering terjadi. Bahwa fakta ketakutan tertinggi di dunia itu warga Amerika Serikat menyatakan yang terbesar adalah tentang public speaking. Dan 29,5% warga Amerika memilih public speaking menjadi ketakutan yang nomor satu. Lebih untungnya orang yang takut dalam sakaratul maut hanya 9% ya. Takut bunuh diri, takut dibunuh orang itu hanya 17%. Tetapi takut karena public speaking itu sampai 29,5% ya. Mudah-mudahan kalau di Indonesia mah nggak takut-takut banget ya. Apalagi teman-teman pengawas ya punya pengalaman manggung yang banyak ya. Tetapi ini perlu diolah dan perlu diperbaiki oleh kita ya sehingga kita lebih bisa optimal untuk melakukan public speaking. Kemudian ketakutan terbesar pertama bagi orang banyak adalah public speaking, yang kedua adalah kematian. Nah, apakah ini wajar? Nah, itu artinya teman-teman harus banyak berlatih ya untuk bisa melakukan public speaking. Penelitian terhadap 3.000 manajer perusahaan juga menyatakan seperti itu ya, tentang ketakutan terbesar mereka adalah berbicara di depan umum. 3% menyatakan kegelapan, kematian, masalah keuangan itu hanya 3%. Ketakutan saat di lift itu hanya 5%. Ketakutan saat di eskalator hanya 8%. Ketakutan dikejar anjing itu 11%. Ketakutan akan kesepian itu 14%, ketakutan terbang itu 18%. Nah, sedangkan yang ketakutan untuk berbicara di depan umum itu hampir 41%. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Bu Wulan, punten bisa di slideshow tayangannya. Ini belum di slideshow. Oh iya. Ya. Jadi sangat besar sekali ya ketakutan akan berbicara di depan umum sampai 41% ya teman-teman. Baik, penghambat public speaking sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang pertama karena trauma, kemudian yang kedua karena takut, ya takut yang tidak beralasan mungkin ya, menyerang begitu saja. Kemudian malu, ya, karena kita jarang tampil. Lalu minder, ya karena merasa rendah diri di antara audiens. Kemudian juga ada yang grogi, ya. Grogi itu sesuatu yang wajar ya teman-teman, karena kita akan muncul sebagai artis di situ ya, yang akan ditonton oleh banyak orang, dan kemudian kita harus berbicara ya. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana teman-teman untuk meminimalisir grogi itu ya. Ini untuk menghadapi ketakutan berbicara. Yang pertama, positive thinking. Maksudnya kita harus terus berpikir positif. Bahwasanya kita mampu untuk berbicara di depan umum. Ya, kita terpilih untuk menjadi pembicara. Ya, itu karena memang kita expert. Ya, dan posisi kita itu equal ya, equal dalam artian kita memandang audiens itu memiliki derajat kognitif yang sama, derajat kompetensi yang sama, dan pasti juga keahlian kita tentunya lebih mendalam, lebih jauh karena dipersilahkan atau diminta untuk menjadi speaker ya Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kondisi ketakutan itu menyerang kita, kita take a breath ya, kita tarik napas 8-2-8 ya. Jadi kita tarik napas 8 kali hitungan, 1 2 3 4 5 6 7 8, tarik. Lalu kita tahan 2 detik ya, 1 2, kemudian kita keluarkan 8 hitungan lagi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, itu berulang kali silahkan dilaksanakan ya, bisa 5 kali, bisa 7 kali sampai Bapak Ibu merasa tenang ya. Kemudian yang ketiga adalah take permission ya. Bagus sekali jika Bapak Ibu ingin tampil, ingin melakukan sesuatu, itu minta izin ya kepada suami atau kepada orang tua. Misalnya kalau ada pemain bulu tangkis kita itu selalu ya
kalau mau main itu telepon dulu orang tuanya, minta izin dulu mau mau bulu tangkis gitu misalnya, atau mau sharing apa gitu ya. Nah, hati itu akan merasa lebih tenang karena kita sudah meminta izin pada orang-orang terdekat ya, meminta restu ya, Bapak Ibu. Yang keempat yaitu take it until you make it. Maksudnya apa? Be brave ya Bapak Ibu. Kita biarkan diri kita untuk bisa berani. 10 detik aja. Oh, aku berani nih. Aku bisa nih. Take it ya 10%, 10 detik saja ya. Kita tekadkan diri bahwa kita itu bisa, kita itu berani. Nah, jadi make it. Setelah 10 detik pertama Anda merasa berani, maka 10 detik kemudian Anda akan lupa akan ketakutan Anda gitu ya. Yang kelima adalah change your focus. Kadang-kadang orang yang grogi atau yang nervous itu karena fokusnya itu kepada diri kita. Aku gimana nih nanti kalau aku salah aku diketawain. Gimana nih aku udah pantas nggak ya gitu ya dan sebagainya. Ya, karena apa? Fokusnya itu diri kita. Oleh karena itu, kalau komunikator atau speaker tingkat yang sudah advance gitu ya, dia selalu berpikir tentang audiensnya atau berpikir tentang materinya yang akan diberikan. Tidak berpikir tentang yourself, tidak berpikir tentang kita Sama sendiri. saya gitu ya. Ya, jadi berpikirnya tentang materi dan audiens ya. Nah, maka ketakutan itu tidak akan hadir lagi ya. Mandi ujungnya enggak? Nanti kalau ada yang bertanya tentang kepercayaan diri, nanti ada tambahannya ya. Nah, sementara kita teruskan dulu. Nah, Bapak Ibu, teknik public speaking itu harus ada keselarasan. Menurut Profesor UCLA ya, Albert Mehrabian, hasil riset ekstensif tentang proses komunikator ya, bahwasannya yang paling besar yang mempengaruhi public speaking ya ketika kita berbicara di depan umum adalah bagaimana Anda tampil ya, bagaimana penampilan Anda ya, performance Anda ya, cara berdiri Anda ya, kemudian wajah yang percaya diri Anda ya, kemudian kerapihan, kebersihan Anda dan sebagainya. Jadi yang pertama orang lihat adalah bagaimana penampilan Anda yang elegan tadi ya yang dikatakan oleh Mario Teguh. Kemudian 38% bagaimana suara Anda. Nah, suaranya kalau kecil ya orang tidak interest karena pesan-pesan yang kalian teman-teman sampaikan itu tidak terdengar dengan jelas gitu ya. Oleh karena itu, suara yang dilatih ya agar terdengar jelas, berat, kemudian juga efektif ya, menggunakan kata-kata, pilihan kata yang efektif dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Anda katakan ya. Apa yang Anda katakan maksudnya kontennya, materinya yang akan Anda sampaikan itu yang harus yang grace ya. Jangan terlalu umum. Kalau terlalu umum orang udah tahu ya. Jadi tandanya orang udah tahu gimana? Kadang menunduk, capek, tengok kanan kiri, itu tandanya apa? Yang Anda sampaikan itu. Jadi buat cari bagian-bagian spesifik yang belum diketahui dengan baik, nah, disampaikan di situ ya. Baik, nah jadi komponen Untuk ini peserta jelas izin ya dulu untuk 3 untuk komponen peserta utama untuk public speaking mute adalah bahasa mikrofonnya. ya, ada kata-kata, ada intonasi ya, intonasi ketika kita menyampaikan. Baik Bapak Ibu, ini ada komunikator ya, yang verbalnya itu bagus Pak Soekarno ya, kemudian yang visualnya bagus ya, visualnya bagus tanpa berkata-kata, tetapi sudah bisa mendengar, sudah mengetahui apa kita ya, siapa kita dan apa kita, itu Mr. Bean ya, dan yang ketiga yang vokalnya bagus. Nah, ini Lesti Kejora ya, ini penyanyi ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Bapak Ibu memiliki
potensi yang mana nih ketika menjadi komunikator? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, vokal itu tidak harus jadi penyanyi ya, tetapi vokal Anda memang sudah berat. Ayo, teman-teman, kalau Bu Yoyo ini yang mana Bu Yoyo nih? Yang Bu Yoyo vokalnya Yang juga mana bagus ya? ya. Kayaknya nomor 1 ya, Nomor 1 di verbal ya. di verbal, ya. Kayaknya di vokalnya juga bagus ya, suka nyanyi ya. Oke, Bu Dwi di vokal ya, berat, nadanya tenang gitu ya, betul. Di verbal, Pak Yogi di verbal, Fatima di verbal. Oke, teman-teman silakan sampaikan kompetensi Anda ya, kemampuan Anda itu banyaknya di mana. Iya, salam silaturahmi juga Pak Rusdi. Oke, di vokal lagi. Balas sih, Pak. Sama. Ya. Oh, Bapak Ibu yang tergabung, silakan menyampaikan. Pak Idrus verbal itu Bu Oh, Pak Idrus, Bulan. ya, Pak Idrus verbal verbal. ya. Pak II vokal katanya. Baik, vokal. Berarti suaranya Ya. bagus nyanyinya ya. Nanti kita tunggu suaranya ya. Iya, oke. Baik, teman-teman, kita teruskan ya. Bu Bayu vokal Bu Bu Bulan. Bayu vokal. Oke. Ini macet lagi, Bu. Ya, Yoyo. Ya. Bu Rani verbal. Ya, kita ulangi lagi ya. Screen-nya. Karena kalau di selang apapun slideshow itu suka berubah. Nah, ini kita lihat sikap tubuh kita ya. Jadi, kembali ke slide yang tadi ya. Oke. Gestur sikap tubuh. Bapak Ibu yang mendukung dalam public speaking juga sikap tubuh ya, sikap tubuh kita ya. Kita harus terlihat alami, spontan, wajar dan tidak dibuat-buat ya. Jadi siapa diri kita itulah kita ya di depan publik ya. Kemudian hindari gerakan tubuh yang tidak bermakna dan aneh ya. Teman-teman mungkin memiliki kebiasaan ya garuk-garuk kepala gitu ya. Kemudian apa? Memutar-mutar tangan gitu ya seperti ini ya. Terus kemudian juga ada yang selalu menunjuk-nunjuk dan sebagainya yang tidak ada maksudnya, tidak sesuai dengan konten bicaranya gitu ya. Nah itu sedikit-sedikit harus perlu diminimalisir ya, atau tidak perlu dilakukan gitu, yang tidak bermakna. Kemudian yang keempat yaitu gunakan untuk penekanan poin-poin penting ya. Jadi Asalnya dibuang deh, Pak. poin penting itu disebutkan secara bisa perlahan-lahan, bisa keras ya, atau bisa dibuat lambat. Misalnya kita menyebutkan kurikulum Merdeka itu berhasil misalnya diimplementasikan di semua sekolah. Ya, Mereka ternyata berhasil. Nah, itu kan bisa tinggi atau bisa kurikulum Merdeka ternyata berhasil. Nah, itu juga ada penjedaan. Atau kita buat lebih rendah ya. Kurikulum Merdeka ternyata apa? Berhasil. Nah, ya, berhasil kan? Nah, gitu ya. Jadi rendah itu untuk memberikan kesempatan pada audiens untuk mendengarkan ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kita harus lakukan juga eye contact ya, pandangan mata. Nah, ya, pandangan mata adalah jendela jiwa. Nah, minimal kita memandang 3 detik untuk satu sudut ya. Misalnya kita punya 3 sudut nih, kanan, tengah, dan kiri. Nah, itu fokus pandangan kita itu 3 detik.
1, 2, 3, silahkan sapu lagi. 1, 2, 3, sapu lagi ke kiri, kemudian 1, 2, 3. Ya, jadi kalau yang penyanyi itu kan kadang menyapu semua ya. Jadi satu kanan itu berapa menit, nah sampai habis lirik sekian, kemudian ke tengah, kemudian ke kiri gitu ya. Habis satu lirik dan sebagainya. Nah, kalau kita cukup di awal pembicaraan kita itu sapu pandangan itu 3 detik, 3 detik, 3 detik untuk satu sudut pandangan ya, Bapak Ibu. Kalau kurang gimana? Kalau kurang itu sepertinya audiens itu belum menangkap kita gitu ya. Jadi 3 menit 3 detik itu udah pas ya Bapak Ibu. Kemudian pandangan itu dibagi-bagi ya. Jadi jangan kita terlalu ke kanan gitu ya, jangan terlalu sering ke kiri juga gitu. Tetapi kita menyapu setiap bagian-bagian dari audiens kita secara bergantian. Kemudian sapukan pandangan ke seluruh hadirin apabila jumlahnya besar ya. Jumlahnya besar berarti yang jauh kita sapa juga ya. Kalau Mario Teguh kan selalu seperti itu ya. Dia menyapa dulu yang di depan, kemudian yang di tengah, lalu yang paling jauh dengan sapaan hai, hello dan sebagainya. Lalu mempergunakan tangan untuk melambai-lambai ya kepada yang paling jauh gitu ya. Kemudian yang keempat, menjaga kedekatan dengan hadirin. Nah, kedekatan ini bisa bisa ditirukan dengan senyuman, pandangan mata dan sebagainya ya, bahwa kita itu hadir bersama mereka. Nah, ini ekspresi mimik wajah ya, Bapak Ibu. Nah, nanti teman-teman kita bisa latihan mimik wajah agar tampak rileks ya. Kemudian senyuman adalah senjata yang paling ampuh ya, bahwa kita menyatakan wise, ramah, kemudian confident itu dengan senyuman ya, Bapak Ibu. Kemudian ekspresikan wajah kita sewajarnya ya, sewajarnya. Jadi kalau misalnya tercengang itu boleh ya, boleh. Oh ya, oh gitu ya, wajahnya bundar gitu ya, bibirnya juga bundar. Oh ya, tapi juga jangan terlalu lama ya. Jadi sewajarnya. Kenapa? Karena kalau oh yang terlalu lama itu malah berujung ke ejekan gitu ya. Nah, jadi ohnya itu yang sebentar. Oh gitu. Itu menandakan bahwa kita interest gitu aja ya. Kemudian perkuat penyampaian pesan dengan mimik wajah. Jadi kalau komunikator itu pasti ya wajahnya itu udah mempersiapkan kerutan atas, kerutan bawahnya dan senyumannya yang lebar, ketawanya dan sebagainya itu seperti seorang acting ya, tetapi bukan berarti bersandiwara ya, tetapi dia selalu melatih wajahnya untuk bisa berekspresi gitu ya, sesuai konten pembicaraan yang disampaikan. Nah, ini pembawaan diri dan sikap ya, cara menatap, cara duduk, cara berjalan dan berdiri. Nah, itu kan kita kalau mau dihargai, kemudian atau misalnya memiliki terlihat wibawa, memiliki kewibawaan, maka yang kita komunikasi tidak hanya kita memikirkan cara komunikasi kita atau konten yang akan kita berikan ya, tetapi kita juga harus membawa diri dan sikap yang elegan ya, yang menandakan kita ini yang tadi yang disampaikan Pak Mario ya, bahwa kita itu mahal, ya, bahwa kita itu mahal. Jadi cara menatap kita penuh wibawa dan senyum gitu ya. Kemudian cara duduk kita juga harus terlihat elegan, sopan. Kemudian cara berjalan juga kita juga harus elegan ya. Kemudian cara berdiri pun ini disampaikan ya. Seorang komunikator ya, seorang speaker, seorang public speaking itu body language-nya juga berpengaruh gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya bentuk-bentuk cara duduk ya. Nah, ini dimulai dari cara duduk nih teman-teman. Ya, silakan di kolom chat untuk cara duduk di kursi ya. Jadi mulai datang dari bawah panggung atau turun dari mobil, kita berjalan dengan baik, kemudian kita duduk di ruang tamu. Nah, ini kalau
posisi tempat duduknya bersandar ini nomor 1, 2, atau 3 yang sering dilakukan ini ya. Silakan di kolom chat. Iya, Seringnya nomor 1 ya kita itu, Bu Wulan. sering nomor 1. Seringnya duduknya nyantai Iya, gitu, nomor 1 tidak. ya. Iya, nyantai ya. Nah, Mhm. kalau ke ruang pengawas nggak apa-apa Bu Yoyo. Iya. Iya, tapi kalau ketika kita ke sekolah atau misalnya kita harus menghadiri suatu acara ya, itu kan kita sudah ditunjuk sebagai narsum tuh, public speakingnya ya. Berarti kita harus duduknya menyender ke sandaran kursi ya. Jadi disenderkan, kemudian sikapnya tegap ya, seperti itu ya. Oh, ada yang 2 nih, Pak Usman 2, Pak Nurdin 3 ya. Udah 3 itu udah bagus ya. Udah keren ya. Baik, biasakan duduk dengan posisi badan tegak mulai dari pinggang serta posisi kaki rapat ya, Bapak Ibu. Jadi kalau apalagi teman-teman eh, wanita ya, itu eh, posisi duduk kita itu, kaki kita itu harus rapat ya. Itu menunjukkan kewibawaan ya, kewibawaan kita, elegan kita itu kelihatan gitu ya, bahwa kita sebagai public speaker ya. Public speaker itu kan tidak hanya nanti konten bicara kita ya, tetapi juga pembawaan kita gitu. Hindari dengan duduk kaki disilang dan diangkat terlalu tinggi. Ini ada beberapa bentuk kaki mengangkat kaki ya. Pose mengangkat kaki itu ada 4. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana yang selalu dipergunakan? Ya, posisi ya, duduknya harus anggun bagi wanita. Posisi kaki agak miring sedikit, disilang pada pergelangan kaki. Jadi yang pertama ini ya. Nah, posisi yang pertama itu seperti itu duduk kita kalau sebagai public speaker ya. Mm-mm. Saya kalau melihat ini suka melihat Ibu Dwi ya, pengawas senior kita ini elegan sekali ya. Dari mulai duduk ya, mulai berdiri itu eh, punya konsep public speaker. Alhamdulillah. Kita punya ini ya, punya idola lah gitu ya. Betul lah Bu. Nih, kemudian juga sewaktu menunggu waktu juga ya, ketika kita sebelum naik panggung gitu menunggu waktu ya. Jadi posisi kursinya itu seperti itu ya. Jangan kita membuka lebar kaki kita atau menyilangkan ya kalau tempat duduknya lebar itu. Kita tetap menutup rapat kaki kita gitu ya. Kan itu bisa di kanan di kiri ya. Kemudian kita badan kita tegap ya, badan kita tegap tidak membungkuk. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu anggun ya, anggun, elegan, kemudian berwibawa. Kemudian sewaktu berbicara itu hal-hal yang penting saja yang kita bicarakan atau hal-hal yang serius. Ya, kemudian kalau misalnya membicarakan hal yang serius seperti itu, posisi duduk itu agak maju ke depan ya, agak maju ke depan. Nah, dan kita present ya, present maksudnya itu mendengarkan apa yang apa lawan bicara kita katakan gitu ya, seperti kepala sekolah dan sebagainya ya. Kalau untuk menunggu waktu naik gitu ya, kita ngobrol gitu ya. Nah, itu eh, kita menanggapinya dengan serius ya. Tidak boleh bertopang dagu. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak serius ya. Mm-mm. Baik, selanjutnya ini macet lagi, Bu. Aduh, belum bisa berpindah ya. Ini kita balik lagi. Oke. Ya, ini posisi berdiri ya. Teman-teman kalau misalnya udah selesai jadi public speaking ya, selesai berbicara di depan panggung biasanya, oh ini belum berubah ya. Oh, aduh. Iya, ulangi lagi deh.
ininya masih ada yang oke. Ya, ini ya. Ya, teman-teman, ini etiket duduk. Nah, ini ada etiket berdirinya juga ya, Bapak Ibu. Nah, ini kadang kita abaikan. Kalau kita bicara, bicara aja, ya. Tanpa etiket apa cara berdiri itu kita tidak ini ya. Kita kadang menghiraukan. Ini cara berdiri kita ya, Bapak Ibu. Nah, ini cara berdiri kita. Hmm. Nah, saya juga ingat lagi kepada Budu ini kalau foto itu pasti seperti ini, tangannya disimpan di depan tuh ya. Elegan sekali ya. Bapak-bapak juga bisa tuh berdiri tegap atau seperti itu. Nah, berdiri dengan sikap badan yang tegap, berdiri dengan kaki rapat dan tangan lepas ke bawah. Hindari berdiri dengan salah satu kaki bengkok. Nah, kadang kita kan foto bersama tuh selesai kegiatan ya. Nah, itu jangan lepas. Kalau kita, elegannya kita itu, wibawanya kita itu jangan sampai lepas ya. Itu menunjukkan kepercayaan diri publik juga terhadap kita ya. Untuk wanita berdiri dengan sikap kaki rapat, salah satu tumit agak maju ke depan dan memberikan kesan keanggunan ya. Cara berdiri yang baik akan membuat penampilan kita lebih menarik ya. Jadi tidak bahkan diminimalisir ya, bercandanya itu jangan terlalu banyak ya. Jadi tetap aja kita terlihat berwibawa gitu. Jadi terlihat wibawa kita dan karisma kita itu akan terlihat di situ ya. Kemudian yang terakhir ada grooming atau penampilan kebersihan diri, perawatan diri, wajah, tubuh ya. Jadi pakai minyak wangi, kemudian ya penampilan pokoknya stylish lah, cakep lah gitu ya. Kemudian pemilihan busana aksesoris juga harus tepat dan pembawaan diri dan sikap kita ya. Ada sebuah penampilan ya, ketika kita lihat speakernya itu jadi terganggu karena karena speakernya itu terlalu riuh gitu ya dalam berpakaian ya, jilbabnya dibelit-belit, kemudian aksesorisnya banyak dan sebagainya. Nah, itu juga mengganggu pemandangan ya. Jadi yang casual aja yang bisa enak dilihat gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke teknik vokal, mungkin Bu Yoyoh sampai di situ dulu. Ada yang bertanya, mangga silakan kalau sudah ada pertanyaan di benak Bapak Ibu, karena ini materinya menarik sekali ya, Bu Ulan. Iya, dan panjang Bu. Ini harusnya Ya, beberapa episode. selama ini saya berpikir kalau itu fokusnya ke materi ya, tapi ternyata ada hal-hal lain yang penting juga untuk diperhatikan. Baik, sementara belum ada Bu Ulan, sepertinya kita lanjut dulu. Mangga, silakan. Ya, kita masuk pada teknik vokal ya Bapak Ibu. Ya, seperti biasa ketika kita berbicara, intonasi itu harus kita perhatikan ya. Tinggi, rendah, nada suara, irama berbicara, alunan nada, dan melafalkan kata-kata itu dengan jelas ya. Semuanya itu tidak langsung jreng, langsung jadi ya. Tapi perlu latihan-latihan yang intens ya. Apalagi kita sebagai pengawas sekolah ya, kadang mengabaikan ya. Yang penting kita punya PPT, kemudian kita sampaikan, selesai urusan gitu ya. Sebenarnya cara menyampaikannya itu juga harus benar ya, dengan intonasi yang jelas ya, tinggi rendahnya juga jelas ya. Kita selalu berlatih intonasi. Volumenya juga harus besar ya. Kita harus berlatih vokal nih ya, agar suara kita yang cempreng atau suara kita yang kecil itu bisa berubah ketika menjadi pengawas ya. Jadi lebih tegas ya dan sebagainya. Kemudian artikulasi, teknik penyebutan kata-kata kalimat itu tidak sampai berlibet ya. Jadi artikulasinya juga jelas. Nah, kemudian cepat lambatnya kalimat ya, speed ya, itu juga mempengaruhi. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat ya. Jadi standar ya Bapak Ibu. Kemudian pause, kita menjaga pause ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang sulit keluar oleh kita, segera skip ya, ganti dengan kata-kata yang lain ya, segera ya. Jangan pause-nya jangan terlalu lama. Kemudian penghentian
Penjedaan di dalam waktu tentu dengan suatu tujuan itu juga bisa dilakukan. Yang tadi ya, ini sangat penting. Nah, itu juga penjedaan juga bisa dilakukan setiap kita berbicara. Jadi, agar apa? Agar berbicara kita itu tidak flat gitu ya. Kemudian yang keenam itu penekanan untuk memberikan fokus pada poin-poin tertentu ya, bisa dikeraskan ya, bisa diperlambat ya. Ini yang tambahan mungkin nanti gestur tubuh ya, jadi gerakan tangan dan sebagainya itu juga harus mendukung ya Bapak Ibu. Tapi mendukungnya memang berhubungan dengan kontennya. Jangan melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan konten yang kita sampaikan. Nah, di sini ada ini ya, urutan kata-kata yang perlu disebutkan agar terlihat artikulasi kita jelas atau tidak. Ya, Bu Yoyo mungkin bisa dibantu ya, audiensnya, Ya, teman-teman yang ada di mangga. room bisa Bapak Ibu ada yang mau mencoba. mencoba untuk melatih artikulasi dan kecepatan? Ini untuk yang nomor 1 nih. Mm-mm. Silakan, ada yang siap untuk memperagakan, Iya, kosa, melatih artikulasi vokal di, konsonannya harus jelas ya. ya, Langsung ditunjuk aja mungkin Bu Yoyo. oke, ditunjuk. Kalau dipersilahkan malu-malu mungkin ya. Ini yang tampil di layar saya ini Tertutup. Ibu Dwi nih kebetulan nih. Dan ada Bu Bayu nih yang Siap. on kamera ya. Bagaimana dengan Bunda? Boleh. Ibu berkenan Ayo. barangkali mengartikulasikan yang nomor 1 ini dengan apa nih? Ini cepat atau lambat Ya, atau gimana nih? masuk. Mangga, Boleh. mangga dicoba aja. Standar Dicoba. aja. Hanya Mangga, vokal Ibu Dwi. konsonannya jelas ya. Ikutin iya, Jin. Baik, saya coba ya. Terima kasih waktunya. Cuman Voli, bolak-balik, beli bola bulat. burung lah. Hei. Terus Oke. yang kedua Bun. Yang Langsung. kedua Bu Bayu, bisa Bu Bayu? Tadi itu Oke, saya coba ini ya. lama amat. Masih Kaki dari kakekku kaku. Kakak. Susah Susah ini. Kuku Agak belibet kaki ya, Bu? kakakku agak kaku. Ada yang bocor nih Bu Kaki Yoyo. kakek koki kakakku agak kaku. Punya kaki kanan kakeknya koki, kakakku agak kaku. Kuku kaki kiri kanan kakek koki kemarin dia kaku. ngobrol, tapi saya Kaku. Iya, mantap. Oke. Sebelumnya Ya, ada yang terima bocor ini kasih. ya. Ada yang bocor ya, Ya, speakernya. Punten. Nih ada Ibu Kustiwi. Bu Kustiwi mau coba Bu? Dari SMP mana ini Bu? Ditunya di on dulu Bu, mic-nya. Ibu Kustiwi bisa coba nomor 3. Ini melatih artikulasi dan kecepatan ya. Iya, Bisa speed Bu ya. Kustiwi di on, mikrofonnya belum dibuka Bu. Masih off Bu Kustiwi. Bisa di on Bu Kustiwi? Masih off. Nah, silakan sudah on. Yang nomor 3 Bu Kustiwi. Belum muncul juga suaranya Bu Kustiwi, mungkin ada kendala mic ya. Bu Rani, coba Bu Rani, punten Bu Kustiwi. Bu Rani, ada Bu Rani Susilawati nih. Bisa dicoba Bu Rani? Yang nomor 3 diartikulasikan, dibacakan. Ya, Ya, Ibu baik. Nomor 3 ya, Bu. Terima ya. kasih. Ya. Agak cepat coba bisa Bu Rani. Apakah ada kata-kata pada toko-toko kota kita? Apakah pita-pita kaki kuda sudah tiba di toko mika kita di kota kita? Gara-gara lupa bawa palu, mula-mula mila malu pula, kalau pua pula bakal lapar apabila lupa bawa buah pala. Oke. Wih. Bu Rani speednya ini Terus. ya, speednya ya. Bagus ya. Ya. Oke, ada satu lagi. Silakan. Bu Pak Onim ini nggak ada ya Pak Onim ya? Ayo ada capsek nggak capsek? Siapa nih? Pak Rusdi ini ada Pak Rusdi? Ayo semangat. Oke, cukup kali 3 ya Bu ya? Cukup ya, 3 aja ya. Oke. Oke ya.
Teman-teman, kita lanjut. Di sini ada banyak contoh ya. Nanti bisa dipergunakan oleh teman-teman diulang berkali-kali agar apa? Nanti vokalnya muncul. Kalau SS betul ya di beberapa S itu yang nomor 7. Kalau CC ya muncul C-nya itu di beberapa kata yang kita ucapkan ya. Jadi betul-betul muncul. Jadi tidak tenggelam salah satu katanya itu ya. Di sini juga ada membunyikan R pada lidah, RS ya. Kemudian mengucapkan huruf-huruf kata yang merapatkan gigi bawah, juga melatih otot lalu memindahkan area bunyi. Nanti kita latihan ini ya, senam ini aja, senam wajah ya. Kemudian kesalahan terbesar soal suara itu berbicara seperti bergumam ya. Jadi tidak jelas ya. Karena apa? ABC-nya itu mulutnya nggak berubah gitu ya. Ya, jadi kalau seperti, nah itu kan udah ada 3 bagian yang berubah dari wajah kita ya. Tetapi ketika berbicara seperti, nah itu ya, itu tidak berubah posisi mulut kita ya. Tentunya seperti bergumam ya, itu tidak jelas, itu tidak baik dilakukan. Bicara terlalu cepat tanpa titik koma ya, atau ketika kita menyampaikan sebuah ide atau gagasan itu lebih dari 1 kalimat ya. Jadi bisa 2 kali, bisa panjang sekali, tidak ada titiknya ya. Jadi disampaikan secara terus-menerus. Atau bicara terlalu lambat juga tidak boleh ya. Karena ya itu tadi pause-nya itu terlalu panjang ya kalau bicaranya terlalu lambat. Kemudian bicara dengan artikulasi tidak jelas juga ya. Bicara dengan lafal salah, bicara dengan pemenggalan tidak pas. Nah, kalau lafal salah itu mungkin di bahasa-bahasa yang itu ya serapan ya seperti dari bahasa Sunda atau bahasa Inggris ya yang kita salah melafalkan ya. Kemudian cara dengan nada dan intonasi yang terlalu datar ya. Jadi kalau terlalu datar juga membosankan ya teman-teman. Jadi harus ada yang tadi speednya, intonasinya, kemudian penjedaannya, tinggi rendahnya itu harus muncul di dalam narasi kita ya. Nah, ini rangkaian kata dan kalimat diucapkan dengan lafal dan bunyi yang jernih sesuai dengan semestinya ya. Ini juga ini ya, belajar berbicara juga ya. Nah, baik. Ini atau kita langsung aja ya, Bu Yoyo. Ya, enggak. Ya, kita belajar apa? Senam mulut ya. Senam mulut, senam Ulang, punten, waktu kita sekitar 7 menit lagi ya 7 menit lagi ya. untuk pemaparan ya. Nanti lanjut kita tanya jawab. Ya, baik. Berarti senam mulutnya kita lewat aja ya, karena waktunya sudah tinggal sebentar lagi. Nah, ini bagian terakhir ya. Bagian terakhir yaitu bahwa kalau kita membuat apa materi ya, kalau kita public speaking ya, itu ada dalam materi tersebut itu ada opening, ada konten, ada closing ya. Jadi opening itu harus atraktif ya. Kita harus memilih opening kita itu menarik ya. Kadang ada sebuah komunikator yang advance ya, itu dia membawa bunga ya, membawa bunga dulu ketika dia mau membuka sambutan, lalu dia memberikan bunga itu kepada salah seorang audiens ya. Itu juga bisa menjadi opening yang baik ya. Kemudian di konten itu harus meaningful, maksudnya kuat, kontennya itu belum pernah disampaikan, sehingga orang-orang itu bisa ini ya, bisa interest terhadap kita. Lalu closing-nya itu harus powerful ya. Di sini saya akan memberikan teknik bagaimana teman-teman itu melakukan opening atau take off ya, kemudian kontennya dan closing dan landingnya dengan sempurna. Nah, karena seberapa baik kita berkomunikasi tidak dibuktikan dengan seberapa baik kita mengatakan sesuatu, tetapi dengan seberapa baik kita mengerti ya, audiens itu mengerti apa yang kita sampaikan. Itu menurut Albert Mehrain ya. Bapak Ibu menyusun konsep dasar public speaking itu ada 3T, ada teratur, terstruktur,
dan terukur ya, teratur. Itu harus ada opening ya, kemudian konten dan ada closing. Terstruktur, materinya itu terstruktur dari yang dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang mudah dipahami sampai yang konten isi dan sebagainya. Kemudian terukur, waktunya itu pas. Kalau kita diminta untuk menjadi narsum misalnya 2 jam atau 1,5 jam, ya itu harus pas ya, semuanya tersampaikan dengan baik. Nah, ini teknik menyusun konsep ini ada teknik IBC ya. Apa IBC itu? Topik yang disampaikan itu ada introduction, ada body, ada closing ya, teman-teman. Lalu di dalamnya ada apa? Di dalam introduction itu biasanya disampaikan dengan pernyataan ya, dengan pertanyaan, Bapak Ibu, apa ya? Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tema tentang public speaking. Di antara Bapak Ibu ada yang tahu apa yang maksud dengan public speaking? Nah, itu jadi bertanya ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan dengan data dan fakta. Bapak Ibu, hasil ANBK kita, hasil literasi numerasi kita menurut data kita adalah ketiga dari bawah. Nah, itu kan menyampaikan data. Itu sebagai introduction juga bisa. Kita menyampaikan kisah atau cerita narasi orang lain ya. Nah, kemudian kita baru masuk ke konten. Bisa dengan kutipan ya. Kutipan seorang ahli misalnya ya menyampaikan bahwa bla 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 bla. Nah, baru kita masuk konten. Kemudian kita bisa menyampaikan dengan joke atau humor ya, Bapak Ibu. Di dalam memperkenalkan diri jangan buru-buru memperkenalkan diri ya. Minimal kita hug dulu ya. Maksudnya kita masukkan dulu introduction ini, bagian-bagian ini, baru kemudian menyampaikan perkenalan diri ya. Kemudian di dalam body itu ada inti materi 1, 2, 3, 4, 5, sampaikan secara terstruktur ya. Misalnya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tips ya, gitu ya. Di awal ya, misalnya ya, saya introduction ya. Orang-orang mungkin selalu mengingatkan saya tentang kesehatan fisik. Maka olahraga setiap seminggu 1 kali, main badminton, atau senam aerobik di dinas, dan sebagainya. Tetapi banyak orang yang tidak mengingatkan saya tentang kesehatan mental. Baiklah, saya Wulan Widaningsih akan menyampaikan tips-tips kesehatan untuk mental kita. Yang pertama, nah gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, itu introduction-nya ya. Jadi introduction itu gunakan pernyataan, pertanyaan, data fakta, kisah, kutipan, humor, baru masuk ke body. Dan closing kita sampaikan kesimpulan, ajakan, atau kutipan, atau pantun, atau hal-hal yang menarik lainnya. Jadi jangan dibiarkan closing itu hanya assalamualaikum ya. Jadi ada kalimat-kalimat bijak yang kita sampaikan di akhir gitu ya. Bisa seperti itu. Misalnya kalimat bijaknya bisa banyak ya Bapak Ibu. Misalnya jangan berharap sesuatu teman-teman yang lebih mudah. Tapi berharaplah Anda bisa lebih baik. Nah, janganlah berharap masalah berkurang, namun berharaplah Anda punya banyak keterampilan dan sebagainya ya. Jadi pakai quote ya, quote ya, apa itu? Pokoknya pakai pesan ya di akhir itu. Oke, dan ini contoh-contoh ya. Sebenarnya kita harus praktek nih teman-teman ya. Ini ada contoh-contohnya. Bagaimana sebelum kita berbicara kita pakai kerangka dulu, IBC. Nah, ini seperti ini, IBC-nya, cerita dulu, bodinya apa, closing-nya apa. Bisa pakai lagu nih, lagu The Nasib itu pakai lagu juga bisa ya untuk closing. Nah, ini salam nasional, tolong di ini ya, dibudayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, ini jarang ya, terkadang kita lupa gitu menyebutkan salam nasional secara lengkap ya. Seharusnya sih sudah harus dibudayakan ya, agar terlihat keseriusan kita sebagai speaker ya.
Atau kalimat terakhirnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu ini untuk penutup ya. Baik, nah, baik, kegiatan kita sudah di penghujung ya Bapak Ibu. Berpikirlah sebelum berbicara, karena perkataan yang menyakitkan tidak dapat kembali, walaupun telah dimaafkan, karena akan menjadi luka-luka paku di hatinya, dan mengobatinya akan sangat lama. Maka berbicaralah yang bijaksana. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bulan, Bu Dokter Bulan. Quotes terakhir itu dalam banget itu ya. Jangan sampai kata-kata kita menggoreskan luka-luka di hati pendengar atau audiens kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya Bula udah 1 jam 5 menit Ibu Bulan memaparkan, dan luar biasa banyak sekali ilmu-ilmu hal-hal baru yang bagi saya luar biasa dan menjadi pemicu saya untuk menjadi lebih baik ya ketika kita berhadapan dengan audiens kita, karena Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebenarnya udah jadi public speaker ya Bu Ulan ya, sudah Iya, kan Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah juga para pengawas sudah menjadi keseharian kita menjadi public speaker, dan jadi mudah-mudahan ini akan sangat berguna sekali. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat ya, agar Bapak Ibu terdata kehadirannya sehingga nanti sertifikatnya bisa kita berikan. Dan Bapak Ibu nanti di sertifikat itu ada 2 kegiatan ya, seri 1 dan seri 2 yang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau raise hand, mangga, atau misalkan mau bertanya di kolom chat. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya, yang akan bertanya. Kita bagi 2 sesi ya, sesi pertama untuk 3 pertanyaan dan sesi kedua juga untuk 3 pertanyaan, seandainya masih ada yang ingin bertanya. Silakan, Bapak Ibu. Belum ada, saya boleh nanya nggak Bu Ulan nih? oh iya, enggak. Gini, tadi kan sebenarnya Bu Ulan udah mengungkapkan tadi tip-tip bagaimana mencegah, apa tuh tadi ya? Kegugupan gitu ya, tarik nafas gitu ya, kemudian tadi apa berusaha untuk positive thinking gitu ya. Tapi ini yang sering jadi kendala itu pede loh Bu Ulan. Kadang-kadang kita ini suka tidak percaya diri ketika kita akan menjadi public speaker gitu ya. Nah, barangkali Bu Ulan bisa berbagi nih bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri kita seandainya kita akan menjadi public speaker. Begitu Bu Ulan. Sambil Ya, menunggu pertanyaan dari teman yang lain nih. ya, terima kasih Bu Yoyo. Itu keren banget pertanyaannya ya. Jadi kepercayaan diri teman-teman itu merupakan kuncinya public speaking. Ya, kuncinya public speaking adalah kepercayaan diri. Di dalam kepercayaan diri itu ada 2, ya, ada 2 apa? Di dalamnya itu indikatornya itu ada 2, dan yang kedua-duanya itu harus stay sama gitu ya. Same, sama ya, harus sama, kedudukannya itu harus sama. Yang pertama apa? Yang pertama itu self attention. Self attention itu how see yourself, bagaimana kita melihat diri kita sendiri ya. Terkadang kita merasa minder ya. Terkadang kita merasa oh saya nggak pantas, kenapa saya sih yang ditunjuk gitu. Sama kayak itu juga terjadi tidak pada orang yang pemula ya, tetapi orang yang sering berbicara juga kadang seperti itu. Contohnya saya, aduh kenapa saya teh ditunjuk duluan gitu jadi speaker gitu ya di kegiatan ini. Itu juga extend self ya, self expenses ya. Jadi merasa minder, merasa kita kurang ya. Kita melihat teman-teman, oh kayaknya ke teman-teman keren-keren, kenapa sih aku, nah gitu ya. Nah itu ini ya, see yourself-nya itu berarti belum muncul ya. Nah kita harus mengembalikan self yourself itu kepada diri kita ya. Ya jadi melihat diri kita itu kita kembalikan lagi kepada diri kita. Oh aku pantas kok. Aku dipilih itu karena memang aku udah pernah belajar ini.
aku sama temen-temen sama kok, sama-sama pengawas gitu ya. Aku kira-kira bisalah, kita harus berani kan, tadi caranya salah satunya brave ya, be a brave. 10 minute be a brave ya. Jadi 10 detik saja kita merasa berani. Berani, aku berani deh. Nah, ketika 10 detik saja kita berani, selanjutnya kita akan berani terus gitu. Nah, akan lupa gitu bahwa kita itu nggak beraninya itu lupa gitu, takutnya itu lupa, malunya itu juga lupa. Nah, selain self esteem juga ada self confident ya. Self confident itu yaitu tadi ya, kompetensi kita itu juga harus dilatih. Self confident itu bisa muncul dengan apa? Dengan kita itu latihan. Kemudian kita juga mempersiapkan bikin PPT dan sebagainya, udah cari para ahli, browsing sana sini, kemudian juga kita ikuti pelatihan. Jadi self confident itu dibangun dengan latihan serta itu ya tadi ya, kesiapan kita ya, kita membuat kesiapan juga jam terbang. Nah, jika dua indikator ini itu bisa seimbang, maka kepercayaan diri kita sudah oke gitu ya, bisa oke. Iya, Ya, mantap ya Bu Wulan ya. Jadi kita juga perlu terus mengembangkan diri ya, terus memupuk kompetensi kita ya, eh, terkait dengan profesi kita ya, supaya kita juga menambah kepercayaan diri kita. iya. Terima kasih Bu Wulan. Jangan salah satunya itu agak ada yang down gitu, harus Ya. dua-duanya gitu, harus dua-duanya itu seimbang. Baik, ada yang raise hand Bu Wulan, ini Ibu Lilis Yuliati Mulyani. Silakan Bu Lilis, dibuka mic-nya. Mangga Ibu Lilis, mangga. Baik, Bu Yoyo, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf untuk izin off cam ya, Bu Yoyo, Bu Mohon Wulan, nggak dan apa-apa Bu. rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik, terima kasih Bu Wulan, luar biasa sekali ilmunya, terutama bagi saya tentang teknik-teknik public speaking yang tentunya setelah ini saya akan terapkan gitu ya. Dan saya setelah mendengarkan apa yang disampaikan tadi, ternyata wah banyak sekali nih yang perlu saya gali lagi gitu ya Bu Wulan ya, Bu Dokter Wulan. Jadi banyak Oke, sekali yang harus saya gali kompetensinya dan segala macamnya begitu. Dan tadi yang tadi ditampilkan oleh Bu Dokter Wulan, salah satu tokoh public speaker dunia yaitu Nick Vujicic, itu salah satu tokoh yang juga merupakan favorit saya, yang saya ikuti perjalanannya ya, luar biasa oke, sekali itu mantap. istilahnya. Beliau dengan ketidaksempurnaannya saja bisa bisa seperti itu gitu. Kenapa kita dengan kesempurnaan kita tidak bisa gali potensi kita untuk lebih baik begitu kan ya. Jadi itu juga merupakan motivator juga bagi kita semua tentunya ya. Nah, ada yang menarik tadi yang tadi Bu Wulan sampaikan adalah ketika kita public speaking gitu ya, kita harus membawakan diri dengan baik, terutama pada saat take off, kemudian konten, kemudian landingnya juga harus dieksekusi dengan baik, begitu ya Bu Wulan. Ya, Nah, betul. tetapi ketika kadang ini bagi saya ya, untuk saya pribadi, ketika kita sudah mulai setelah tadi menyambung dari yang Bioyo sampaikan ya, 10 detik pertama kalau kita udah mulai berani kesananya mengalir begitu istilahnya ya. Nah, pada saat sudah take off, kemudian posisi kita di konten, pada saat kita mengalir, kadang gitu Bu Wulan, yang sulit bagi saya itu adalah untuk memanajemen waktunya gitu loh. Kadang Oh, ya. nah ya begitu manajemen waktu. Jadi ketika kita sampaikan gitu ya, ketika apa public speaking, jadi bagaimana ya caranya gitu yang efektif Bu Wulan untuk memanajemen waktu. Kemudian bagi saya pribadi nih, saya juga belum bisa mengontrol gerakan tangan gitu loh, Bu Wulan. Nah itu bagaimana caranya ya biar Iya. mengefektif apa namanya mengatur gitu loh gerakan tangan kita pada saat kita public speaking seperti itu Bu. Dokter Ya. Wulan, terima kasih banyak Bu Yoyo. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wulan mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Langsung jawab? Ya, langsung jawab ya saya Mas. Oh, baik. Ya, oke. Ya. Pertanyaan dari Bu Lilis terkait dengan manajemen waktu, apalagi ketika sudah masuk ke konten.
Itu juga pengelola sering kita ngobrol jadi kemana-mana tuh Bu Bulan tuh. Jadi melenceng dari yang mau kita bicarakan, sekaligus juga tadi apa pertanyaannya itu manajemen waktu dan gerakan-gerakan yang terkadang Ya, sudah menjadi ini kita ya, gerakan refleks gitu yang iya, bagaimana itu cara ritualnya ya. menghindarinya. Mangga Bu Bulan. Ya, baik. eh Kalau manajemen waktu, makanya kita harus ada deal-dealan dulu ya, Bu ya. Jadi kita ada konfirmasi ke panitia, kira-kira waktu yang diberikan itu berapa menit gitu ya yang akan kita lakukan. Kemudian kita mulai dari jam berapa, kemudian berakhir di jam berapa. Nah, durasi waktu yang kita miliki, nah kita gunakan 10% untuk maaf 20% untuk pembukaan ya. Kemudian eh, penutupan itu 10% dan di kontennya itu 70%. Dan itu kita bisa memanage waktu kita dengan sedemikian rupa ya di konten, terutama karena PPT-nya itu banyak, kemudian materinya banyak, sementara mintanya setengah hari, kita itu IHT gitu kan ya. Kan suka bingung juga gitu ya kita gimana ini, aduh materinya banyak sekali, sementara yang waktunya cuma sempit gitu ya, seperti itu. Maka silahkan lakukan klasifikasi atau lakukan di post ya. Maksud saya itu dipilih bagian-bagian yang penting saja yang bisa disampaikan, tetapi esensinya itu tidak berubah gitu ya. Jadi bagian-bagian yang penting saja kita sisir, mana yang penting-penting, nah itu nanti yang akan kita sampaikan dengan dikira-kira durasi waktu yang agak lama, agak panjang. Nah, kalau di Zoom seperti ini kan enak ya, ada moderator yang ingetin, Bulan 7 menit lagi loh. Bulan ini loh bentar lagi closing ya kan gitu ya. Tetapi kalau di ketika kita tampil kan nggak ada ya. Kadang moderator atau misal pembawa acara itu nyerahin aja ke pengawas. Silakan Bu gitu ya. Mau sampai mana nggak diomongin gitu ya, nggak dibicarakan oleh mereka. Kemudian tidak ada juga pengingat sekian menit lagi kan nggak ada juga kan, kadang merasa tidak sopan juga seperti itu. Berarti eh kita inisiatifnya dari kita. Mohon ya pembawa acara nanti saya diingatkan ya, diingatkan sampai jam berapa kita nantinya misalnya coffee break gitu ya. Sampai jam berapa kita isoma dan sebagainya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi disisir dulu materi-materinya, kira-kira disampaikan disampaikan dalam durasi seperti apa gitu ya. Kemudian minta waktu tanya jawab gitu ya. Seperti ini kan jelas ya. Jadi setelah materi itu ada tanya jawab. Jadi ketika ada yang bertanya di tengah pertemuan atau kita agak ngelantur sedikit jadi panjang ya pembahasan dan sebagainya, itu dikasih space-nya itu dikasih space waktu tanya jawab gitu di belakang. Dan kita juga memperkirakan kalau ada waktu tanya jawab berarti kita harus gimana nih sampai jam berapa nih dan sebagainya ya. Eh, Ya bawa jam tangan ya, jangan lupa itu agar kita bisa mengatur waktunya itu secara efektif gitu ya. Kemudian yang kedua gerakan tangan ya, gerakan tangan. Saya memang melihat beberapa teman itu kalau berbicara emang spontan ya gerakan tangan itu memang harus bisa kontrol diri ya, menahan diri ya. Kadang ada tangannya yang terlalu banyak. Jadi ketika diputar putar-putar terus dia ngomong putar-putar terus gitu ya. Betul, Bulan. Ya. Kemudian ada gerakan tangan juga terlalu lebar ya. Gerakan tangan itu jangan sampai melebihi bahu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terlalu atas juga kurang bagus. Jadi di sini jangan melebihi bahu kalau gerakan tangan itu. Kemudian juga jangan terlalu lebar ya. Jangan terlalu jauh dari kepala kita gitu ya. Dan gerakan tangan itu juga sifatnya spontan ya dalam hal ini untuk meyakinkan apa yang kita katakan. Enaknya sih sepertinya offline nih, Bu. Iya Kita ya, betul ya. melanjutkan ke praktik ya, teman-teman praktik ke Betul. depan, melakukan public speaking, pakai IBC dulu, isi dulu apa kontennya, nanti introduction-nya mau apa, akhirnya mau apa, kita biasakan salam nasional dan sebagainya. Lalu kita shoot ya, maksudnya kita video gitu ya. Dari video itu nanti kita bahas. Apa sih kekurangan ini nih, Bu Lilis tangannya begini-begini, terlalu banyak katanya gitu kan. Kan bisa nantinya di
video kedua atau di latihan kedua itu ditahan sedikit ya, agak menahan diri. Iya. Seperti itu. Oke, Bu Dokter, hatur nuhun. Bu Lilis, jelas barangkali ya apa jawaban dari Bu Dokter terkait dengan mengatasi masalah tadi ya tentang manajemen. Jelas sekali Bu Yoyo, Oke, monggo barokallah saya ilmunya. persilakan. Bulan makasih. Iya, saya persilakan kepada yang lain untuk bertanya. Silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Halo? Belum ada yang raise hand dan belum muncul pertanyaan. Rupanya sangat jelas nih yang dijelaskan oleh Bu Wulan ya. Dan rata-rata barangkali Bapak Ibu nih udah jadi public speaker semua ya. Iya. Saya menarik tentang tadi ABC ya, introduction, kemudian body dan closing ya. Jadi Bulan, saya berpikir ini sepertinya kita memang butuh perencanaan yang matang ya ketika kita akan menjadi public speaker, kita akan menyampaikan satu konten begitu ya. Jadi harus kita rancang apa ya introduction kita gitu kan ya, dan body-nya itu isinya apa dan closing-nya itu nanti seperti apa begitu Bulan. Iya betul Bu, dan kita juga harus terus mengasah diri ya. Kita cari kata-kata bijak itu bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga kita sampaikan di dalam pembicaraan kita. Karena yang bermakna dan akan nempel itu kata-kata bijak kita gitu ya. Dimana kata-kata bijak itu nantinya akan selalu diingat dan menjadi kenang-kenangan ya buat audiens terhadap figur kita itu sendiri gitu ya. Jadi jangan terlalu tertumpu pada materi maksud saya gitu ya. Iya, Jadi betul. sampaikan introduction itu kisah orang lain misalnya. Saya punya teman gitu ya. Dia kanker stadium 4. Dia itu bla 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 kayak kita sampaikan gitu ya. Sehingga cerita-cerita itu menjadi bagian yang interest, bagian yang menarik, bagian yang paling terenyuh oleh audiens dan bisa diingat gitu. Walaupun ingatannya mungkin hanya sampai 10 hari gitu ya atau 1 bulan ya, kemudian dia lupa, tetapi itu akan menjadi kenang-kenangan dia. Oh, ibu ini loh pernah bicara seperti ini. Nah, itu yang sebenarnya bagian yang mendalam. Jadi kalau menurut saya sebagai pengawas kita hanya jangan transfer ilmu aja, tetapi kita juga transfer ini ya pesan-pesan moral gitu ya, pesan kebijakan gitu ya, Setuju, bahwasanya setuju. kita Bulan, manusia setuju hidup di dunia sekali. itu perlu ini, perlu ini, perlu ini dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Oh, Dan di akhir juga kita jangan lepas begitu aja. Demikian paparan materi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seperti itu, tetapi kita juga tempelkan kata-kata bijak yang lain gitu ya, yang bisa mempengaruhi mereka perjalanan mereka, mempengaruhi perjalanan mereka. Seperti pada guru kita pesan apa ya, misalnya menurut Mahatma Gandhi orang yang diam itu tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi orang yang bergerak maka akan mendapatkan segalanya, mendapatkan motivasi, inovasi baru, mendapatkan kreativitas baru, maka jadilah guru yang bergerak, misalnya seperti itu ya. oke, Bulan. Ini ada pertanyaan di room chat dari Ibu Bayu Urip. Apakah introduction itu harus terkait dengan materi katanya? Begitu ya Bu Bayu ya. Kalau dari pertanyaannya ini terkait dengan introduction itu apakah harus terkait dengan materi yang akan disampaikan kepada audiens? Ya, baik. Terima kasih Bu Bayu atas pertanyaannya. Jadi kalau introduction itu bisa berhubungan, bisa juga tidak. Kalau terkait dengan materi ya jelas ya. Misalnya kalau di awal itu kita tidak mau bikin kata-kata bijak, kita nggak mau ngasih kisah, tetapi kita mau nyampein data. Teman-teman, data kita nih kan ketika kita menyampaikan literasi numerasi ya, akun kita lihat nih di PMM ternyata literasi Kabupaten Bogor itu masih merah. Angkanya di sekian, sekian, sekian. Ini kecamatan ini, kecamatan binaan saya, Ciampea, ternyata masih di
di sini, di sini, di sini. Nah, itu kan awalnya dari data. Itu juga bisa, kan itu berhubungan, ya. Nah, seperti itu pasti berhubungan lah. Kalau introduction itu dengan isi materi yang akan disampaikan. Nah, karena merah-merah ini, maka kita harus meningkatkan kompetensi literasi anak-anak, ya, kompetensi literasi dan numerasi anak-anak. Nah, untuk toolnya, untuk alatnya itu adalah ini kita buka PPT baru dan sebagainya, ya. Jadi kalau menyampaikan informasi ketika kita IHT atau misalnya kita jadi pembicara, jangan langsung masuk ke inti dulu lah, atau jangan langsung buka PPT, tetapi kita cerita dulu dikit baru masuk gitu ya. Dan itu juga jangan ngalor ngidul juga, jangan kadang-kadang kita suka ngalor ngidul jog ya boleh lah kalau jog Jadi ya. nanti kalau ngalor ngidul introduksinya lebih banyak nanti daripada isi ya. eh performan mungkin ya, ya bisa jadi seperti itu. Jadi nggak banyol lah gitu panjang. Oke, barangkali cukup jelas Bu Bayu ya terkait dengan pertanyaannya. Jadi bisa terkait dengan konten yang akan kita sampaikan atau bisa juga tidak. Tapi jangan ngelantur terlalu jauh ya, begitu ya Bu Ulan ya. Iya. Baik, ada pertanyaan di room chat dari Ibu Ria Hespia. Ini bagaimana Bu? Ini seringkali kita ditodong untuk tiba-tiba sepatah dua patah kata tanpa persiapan. Ada nggak tipsnya nih supaya kita siap kali memberikan yang walaupun dadakan, walaupun ditodong gitu untuk pidato nih. Iya, Bagaimana? iya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Ria Hespia. Bu Ria itu kepala sekolah mungkin ya? Iya Atau betul, pejabat kepala publik. sekolah. Pasti pejabat publik ya kalau suka ditodong itu. Baik Bu Ria, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti ini Bu, makanya kita harus update Bu, ya. Jadi yang kita buka tidak hanya WA, tetapi juga berita terkini, peristiwa terkini ya, yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian kita juga banyak literasi, baca buku ya. Jadi di mana kepala kita itu sebenarnya penuh, cuman kita suka bingung yang mana yang milih-milih ya, milih-milih yang mana yang mau disampaikan ya, seperti itu. Padahal kita udah expert loh, kita udah pengawas ya. Setiap minggu itu kita sharing ini ya, sharing materi, sharing kompetensi ya. Kita berbagi juga ya. PPT 4 penuh, tahu-tahu Senin teh berat gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya kita udah punya ya, apalagi kalau PPT-nya dibuka satu-satu gitu ya, kita pelajari dan kita sampaikan juga. Nah, itu sebenarnya kita udah punya ya di dalam kepala kita. Kemudian peristiwa-peristiwa terkini kita hubungkan dengan peristiwa terkini yang ada di televisi atau yang ada di internet ya, misalnya masalah bullying anak, masalah apalah gitu ya, guru yang asusila dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi bahan. Nah, kalau ditodong seperti itu, berarti kita diharapkan memberikan kesan kepada orang yang ada, kepada audiens atau orang yang meminta kita untuk memberikan pidato ya, seperti itu. Nah, pesan itu harus sesuai dengan kondisi keadaan yang ada, acara yang terjadi ya. Tapi kita juga tidak lupa untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa terkini dalam pembicaraan kita sehingga kita terlihat terlihat smart lah gitu ya, dan berisi ya bahan kita. Walaupun sebenarnya kita hanya isinya ada ucapan terima kasih, tetapi kita sampaikan dulu apa yang kita ketahui terlebih dahulu, kemudian kita masuk pada tujuan kita nanti memberikan pidato ya yang ditodong tadi, misalnya memberikan pesan, memberikan kesan dan sebagainya. Saya yakin kalau jam terbangnya tinggi itu nggak masalah sih ya Bu Yoyo ya. Mau ditodong kapanpun ya, mau pagi, siang, malam kayaknya. Kalau insya Allah jam terbang kalau pengawas mah udah keren lah. Apalagi pengawas Kabupaten Bogor sudah mampu ya untuk bisa berbicara Siap tidak depan. siap harus siap ya Bu ya. Oke. Itu barangkali Bu Ria ya. Jadi kita memang harus banyak berliterasi terkait dengan isu-isu yang update terkait dengan dunia pendidikan ya, dan juga lihat siapa audiensnya begitu ya, di forum apa itu kegiatan itu dilakukan.
Baik, Bu Rianya sudah bilang terima kasih, artinya sudah puas barangkali Bu Wulan. Ini kita sudah, waktu kita sudah di penghujung ya Bu Wulan. Barangkali memang kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan apa namanya mengakhiri kegiatan ini. Tapi saya ingin minta respon dari peserta. Coba Bapak Ibu berikan respon, berikan reaksi untuk 1,5 jam kita di siang hari ini. Monggo Bapak Ibu saya minta responnya, reaksinya, berikan simbol-simbol reaksi untuk Luar kegiatan biasa. hari ini. Boleh kalimat, boleh reaksi dengan memberikan reaksi dalam bentuk simbol, Respon ya. Bapak Ibu. Ya, di kolom chatnya kan ada beri reaksi tuh Bu. Coba di ini kan Bu, diberikan reaksinya untuk kita semua pada hari ini. Apakah mau tepuk tangan ataukah mau love, mangga ya. Oh, ini dari hostnya love ya. Oh, ada lambang cinta nih dari Bu Ria Hesbia ya Bu Wulan. Aduh, mantap. Keren katanya dari Bu Puri. Keren, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, hatur nuhun ya. Semoga respon tadi memang begitu adanya ya, Bu Wulan ya. Mantap, kata Pak Deden. Oh, Pak Deden Raja matanya penuh cinta gitu. Super, kata Pak Cecep, jempol. Kata Bu Rita, tepuk tangan. Baik, terus dicoba yuk katanya Bu Dwi. Iya, siap Bunda, kita dicoba semua. Dari Pak Ahmad, terima kasih katanya. Dari Bu Tati juga jempol ya. Baik Bapak Ibu, barangkali syukur Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Wulan yang sudah mencerahkan hari ini ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menjadi public speaker yang handal. Tidak hanya kita menyampaikan materi, tapi justru memberi kesan mendalam. Tadi pesan, kalau saya highlight-nya itu Bu Wulan ya, kita bisa memberikan kesan mendalam kepada peserta kita, kepada audien kita, sehingga akan merubah perilaku, akan merubah mindset ya, menjadi yang lebih baik peserta kita dalam segala hal gitu ya. Karena lewat cerita di introduction atau lewat di closing, mungkin nanti ada hal-hal yang luar biasa yang kena di hati begitu ya. Kalau saya sih pakai hurt bukan hurt ya, begitu ya Bu Wulan ya. Baik, jangan lupa isi daftar hadir Bapak Ibu. Jangan lupa nanti bergabung kembali di seri webinar kita di bulan berikutnya. Dan semoga Bapak Ibu akan tetap penasaran dan hadir kembali dan mudah-mudahan peserta kita tambah banyak ya. Gitu ya Bapak Ibu, dan kita niatkan bahwa kita akan selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri kita. Saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Doktor yang sudah menjadi narasumber pada hari ini dan juga tentu kepada penggerak komunitas pengawas brilian Kabupaten Bogor, teman kita Bu Iswatun, Bu Hartini, Bu Eti, dan tentu saja adalah semua pengawas di Kabupaten Bogor dan peserta terutama yang sudah berkenan hadir pada kegiatan webinar kali hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kekeliruan di dalam berkata-kata dan berperilaku. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan bahagia. Kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi foto. Di foto bareng dulu, Ya. punten dibuka kameranya, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Mudah-mudahan untuk hari ini kita bisa foto bersama ya. Atau minggu yang lalu ada kendala teknis. Bagaimana, siap host untuk memfoto? Siap? Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Ada 3 halaman. Ya, absennya kok tanggal 6 September ya sayang? Oh, mungkin belum direvisi nanti ya Bun. Siap, terima kasih Bun. Simbol briliannya apa Bu Yoyo ini? Apa gimana? Kenapa? Simbol brilian.
Apa? Oh itu Nggak ada ya? Simba Belum ya? Brian, Belum ya. ketemu. Dan nanti, ya. Itu ada Simba Brian tuh yang warna biru tua dan biru Gimana? muda itu. Gini. Oh, simbolnya kita buat aja ya, apa gimana? Iya, boleh. Ayo. Simbol Brian. Nanti kita pikirkan loh Bu Wulan ya. Iya, oke deh. Harus yang bagus simbolnya. Kalau Oh, Mas smart. Brilian Gini gimana? boleh. Masa gini kayak anak TK gini ya. Pilihan. Oke, halaman 2 siap on kamera ya, halaman 2. Bapak Ibu, halaman 2 yang ada di roomnya halaman 2. Udah, Bu? Belum. Sebentar ya Bapak Ibu, tahan dulu ya. Tahan dulu. Oke. Sebentar. Biar ada dokumentasi untuk kegiatan. Bapak Ibu rekamannya ada di YouTube ya. Bapak Ibu bisa untuk melihat YouTube dan bisa subscribe dan follow untuk YouTube Pengawas Brilian Kabupaten Bogor. Sudah, Bu? Oke, halaman 3 sekarang. Maaf ya Bapak Ibu agak ini nih. Sabar dulu sebelum kita keluar dari room ini. Ya, sudah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Ya, Mangga terima kasih. silakan Terima kasih, Bu melanjutkan Yayo. weekend